Dan untuk teman-teman yang ikut bergabung, monggo kepada GSPI, monggo silakan kami terbuka karena kami non partisan, Mas, tidak berada di bawah naungan partai apapun. Jadi monggo bebas, kita tidak berpihak kepada siapa-siapa, tetapi benar-benar berpihak pada sosial kemanusiaan. Dan kemarin juga beberapa non Muslim juga kami bantu, bahkan non pribumi juga banyak kami bantu. Jadi tidak memandang agama, etnis dan sebagainya. Kami full betul-betul sosial kemanusiaan. Tidak melihat dia agama apa, dia tidak dari suku apa atau etnis mana, kami siap membantu. Kalau memang mereka mau membutuhkan bantuan kami, kalau yang tidak mampu tentu kami berikan secara sumat-sumat. Bantuan di pihak apapun, di bidang apapun. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV pada program Tokoh Inspiratif. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial dari GSPI Jawa Tengah, Gerak Generasi Sosial Peduli Indonesia, di mana kita kedatangan dua tamu pada hari ini, yaitu Bapak Agirianto SH dan juga Bapak Edi Purnahadi. Bapak Agirianto SH ini sendiri merupakan Ketua DPD GSPI Jawa Tengah, di mana Bapak Edi Purnahadi merupakan Sekretaris GSPI Jawa Tengah. Jadi untuk Bapak Agil sendiri, beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Tegal, kemudian pernah juga terjun ke bisnis kuliner, dan saat ini aktif melayani masyarakat sebagai tadi Ketua DPD Generasi Sosial Peduli Indonesia atau GSPI Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, yang tentunya ini ceritanya sangat menarik sekali ya untuk para penonton yang dimanapun berada. Jadi mungkin langsung saja. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja, Mas. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit ini, Pak, untuk para penonton yang mungkin belum tahu. Sebenarnya Ya. GSPI ini sendiri itu apa? Bagaimana dulu awal terbentuknya? Dan aktivitasnya itu apa saja yang saya dilakukan? Monggo. Oke, siap, Mas. Jadi GSPI untuk pusat itu di DPP terbentuk sejak April 2020. Kemudian di Kota Tegal Juli 2020 juga. Sebetulnya waktu itu juga saya ketuanya. Kemudian merambah ke Jawa Tengah, kami dapat SK dari DPP pada Januari 2021. Kiprah kami yaitu pertama yang paling utama adalah melayani masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Kami membantu memberikan pelayanan ambulan gratis bagi orang yang tidak mampu, bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian membantu pembikinan BPJS PBI yang dibiayai pemerintah, juga bagi orang-orang yang tidak mampu, agar orang-orang yang tidak mampu bisa berobat dengan gratis dan dilayani baik ke rumah sakit maupun puskesmas gitu, Mas, untuk sementara. Iya, menarik sekali ya Pak ini. Jadi tadi untuk aktivitas sehari-hari itu apa Pak rutinitasnya? Tadi kan mungkin tujuan besarnya. Kalau sehari-hari apa nih yang dilakukan GSP? Apakah koordinasi atau bagaimana? Tentu kami untuk rapat setiap bulan ada pertemuan rapat koordinasi baik di tingkat DPC maupun di tingkat DPD Jawa Tengah.
Kemudian tadi kita juga memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat, baik di bidang kesehatan, termasuk kami juga punya divisi hukum dan HAM. Untuk Jawa Tengah, Ketua Divisi Hukum HAM-nya itu Dr. Sudiarto, yang dulu mantan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berarti begitu juga dengan kerjasama mungkin ya Pak. Berarti itu juga Jadi pertemuan. baik dengan Dinas Kesehatan maupun dengan pemerintah dalam rangka untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk Bapak Edi sendiri, itu kalau sebagai sekretaris GSPI itu tanggung jawabnya apa itu Pak biasanya yang diuruskan itu? Ya, untuk Pak Edi karena beliau wakil sekretaris, Mas, ulangi, Oh, wakil salah. sekretaris, baik. Jadi ya membantu dalam arti membuat program-program, termasuk surat penyurat, termasuk tadi program jangka panjang dan jangka pendek. Sehingga kemudian kami bisa melakukan program juga semua disetting oleh sekretaris dan wakil sekretarisnya untuk membantu program dari sekretaris utamanya. Iya, baik-baik. Kemudian kalau untuk akhir-akhir ini, Pak, program yang Oke. terakhir dijalankan, bagaimana, Pak? Ya kemarin memang ada beberapa rumah sakit baik di Kota Tegal maupun di Kabupaten Tegal, termasuk yang akhir-akhir ini baru hari kemarin masih hangat, yaitu oknum rumah sakit yang dalam praktik nakal ya Mas ya, yang menyalahgunakan pantem prosedur atau tagihan fiktif lah kepada BPJS. Untuk di Kota Tegal kemarin dan Kabupaten Tegal kemarin kerugian BPJS setelah kami konfirmasi dengan pimpinan BPJS Tegal itu mencapai hampir 5 miliar. Kemudian di Brebes juga 2 rumah sakit, yaitu di Brebesnya sendiri dan di Jatibarang itu juga kerugiannya hampir 22 miliar. Ini kan kerugian yang sangat fantastis. Sehingga bulan lalu kami ya baik dari DPD maupun DPC GSPI Kota Tegal maupun DPC GSPI Kabupaten Tegal melakukan audiensi kepada Kejaksaan Negeri Tegal dan Kabupaten Tegal untuk meminta klarifikasi dan keterangan adanya dugaan kasus tersebut. Karena ini kan sangat merugikan masyarakat dan mestinya ini masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, sehingga kami datang kepada kejaksaan untuk kejaksaan bisa mengusut kasus tersebut dengan sesuai prosedur hukum. Itu Mas. Oh, Kemudian iya. kami juga klarifikasi kepada BPJS ya, itu juga memang membenarkan adanya kerugian nilai yang sudah ditaksir tadi, baik yang Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, termasuk yang Kabupaten Brebes juga kami kemarin klarifikasi kepada pimpinan BPJS, memang betul terjadi kerugian yang di Brebes itu hampir 22 miliar. Gitu Mas. Modus tagihan fiktifnya itu biasanya membuat klaim, Mas, membuat tagihan yang tidak sesuai. Misalnya tidak menggunakan alat ventilator, di situ disebutkan ada membuat memakai alat ventilator. Ada tindakan operasi kecil dibuat tindakan operasi besar. Itu salah satu modus oknum-oknum rumah sakit yang melakukan pantem prosedur tadi, Mas. Iya. Berarti memang klaim fiktif ini memang sudah benar untuk ditindaklanjuti seperti itu ya Pak. Namun kalau Bapak sendiri melihat ini kan pemutusan hubungan BPJS dengan rumah sakit ini kan bukan hanya pihak BPJS dan juga pihak rumah sakit yang terdampak ya. Yang pasti masyarakat yang bergantung pada BPJS ini juga sangat sangat berefek sekali dan katanya langkahnya yang harus dilakukan adalah dirujuk atau disarankan untuk pindah ke rumah sakit yang lain seperti itu kan Pak dari BPJS-nya. Nah itu bagaimana Bapak melihat dampak terhadap masyarakatnya ini? Memang begini Mas, memang dengan pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit yang terbukti nakal itu memang sangat merugikan masyarakat, khususnya pengguna BPJS. Karena mestinya rumah sakitnya dekat, mudah terjangkau menjadi jauh. Dan kemudian rumah sakit yang
sekarang dituju untuk operasional BPJS juga menjadi membengkak jumlah pesertanya. Itu sangat menyulitkan. Maka kami juga meminta kepada BPJS ya supaya apa? Teliti, Mas, supaya melakukan langkah-langkah pencegahan supaya misalnya ada tagihan yang terlalu membengkak, mestinya kan jangan dicairkan dulu, tetapi diteliti apakah ini sudah betul sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga tidak terjadi setelah terjadi baru rame-rame memberikan sanksi, salah satunya yaitu melakukan pemutusan hubungan antara BPJS dengan rumah sakit, sehingga yang ini jelas sangat merugikan masyarakat pada umumnya. Begitu, Mas. Baik-baik. Dan itu dari GSPI sendiri sudah menyampaikan langsung kepada BPJS atau bagaimana, Pak? Ya, waktu kami audiensi juga seperti itu. Kemudian kemarin waktu kami diminta wawancara dengan Radar, ya itu juga saya menyampaikan seperti itu. Kemudian ketika kami menyampaikan ke kejaksaan juga saya minta kejaksaan juga ikut proaktif untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi seperti ini. Karena sebelumnya juga di Jawa Tengah pernah terjadi, yaitu beberapa bulan lalu di Magelang, Mas, yang konon kabarnya juga sampai mencapai 30 miliar kerugian BPJS. Ini kan sangat fantastis sekali. Belum yang di Bogor, di luar Jawa dan sebagainya. Rupanya ini sudah masif. Nah itu modus ini kan perlu diteliti oleh aparat penegak hukum. Apakah murni kesalahan dari rumah sakit, oknum-oknum rumah sakit, apakah ada juga kelalaian dari pihak oknum-oknum BPJS. Ini kan perlu ditindaklanjuti, Mas, supaya benang merah ini bisa terbongkar, bisa terdeteksi, kemudian mencegah langkah-langkah selanjutnya supaya jangan terjadi lagi. Begitu, Mas. Iya, iya. Nah, berarti memang walaupun klaim fiktif ini merupakan sesuatu tindakan yang harus ditindaklanjuti, yang harus diseriuskan seperti itu ya. Namun kalau bisa ya jangan itu ya, kita tetap harus memperhatikan bagaimana masyarakat yang terdampak seperti itu ya. Dan mungkin itu juga salah satu tujuan yang diusahakan oleh GSPI sendiri ya Pak. Nah, kemudian terkait hal tersebut, dari GSPI sendiri, bagaimana tindakannya Pak dalam melihat isu ini? Oke, GPSKI kan memang kami juga sudah kan melayangkan surat ya Mas ya, baik kepada kejaksaan maupun kepada BPJS, termasuk juga kepada rumah sakit Mas. Kami juga sudah melayangkan surat, isinya ya kami tentu pertama klarifikasi dan audiensi, supaya kami jelas sebenarnya kesalahan ini ada di pihak mana, apa memang rumah sakit sengaja melakukan seperti ini atau merupakan sebuah kelalaian. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat, masyarakat juga sebagai yang punya hak ya Mas untuk dilayani juga kami mohon kalau ada rumah sakit yang melakukan pelayanan tidak baik juga kami mohon laporan kepada GSPI. Selama ini ada beberapa pasien yang melaporkan kepada kami tentang pelayanan yang kurang baik dan langsung kami negur kepada direkturnya Mas, baik melalui WhatsApp maupun melalui tertulis. Itu Mas. Kalau untuk masyarakatnya yang terdampak sendiri, Pak, ini kan maksudnya mungkin ada masyarakat yang memiliki BPJS di 2 rumah sakit tadi yang sudah terputus. Itu dari GSPI sendiri, langkah-langkah apa yang diupayakan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari pemutusan rumah sakit ini? Kalau untuk Kabupaten Brebes kami memang belum melangkah ke sana karena baru kemarin. Tetapi untuk yang di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal kami sudah melakukan, yaitu salah satunya kalau terlalu jauh kami jemput bola untuk mengambil pasien tersebut mengantarkan ke rumah sakit dengan layanan ambulan gratis, Mas. Baik, baik, ya luar biasa sekali ya. Dan itu sendiri programnya sudah dari kapan itu Pak berjalannya Pak? Kami sudah berjalan sejak 2020, Mas. Berarti Untuk hampir 5 untuk tahun ini. untuk ambulan gratisnya itu Pak? Ya, Januari 2020. Nah, itu Baik. ambulan saya sampaikan ya Mas, itu juga mendapat bantuan dari rumah makan SL Kop, rumah warung makan Sambelaya.
Itu bantuan ambulannya dari situ. Karena begini Mas, kami keprihatinan dari walaupun puskesmas sudah punya banyak ambulan, rumah sakit, termasuk dinsos, juga waktu kami belum punya ambulan, memang mendapat kendala itu. Setiap pasien mau dirujuk ke rumah sakit itu kalau melalui rumah sakit maupun puskesmas, di samping birokrasinya agak susah, juga ternyata harus bayar Mas, dan cukup mahal. Misalnya dalam kota itu tarifnya sekitar 500.000, kalau luar kota sampai Semarang itu 2 sampai 3 juta. Itu padahal pihak rumah sakit. Maka waktu itu kami minta kepada waktu itu masih wali kota Dedion ya, supaya tiap kelurahan ada ambulan, tapi ternyata sampai sekarang belum tercapai. Kemudian waktu itu bos Sambelaya ya, SL Corp Indonesia itu akhirnya punya ambulan yang waktu itu pelayanan belum maksimal di rumah makan, akhirnya diserahkan kepada kami, dihibahkan kepada kami untuk kami kelola. Dan alhamdulillah selama 4 tahun hampir 5 tahun ini kami sudah melayani masyarakat bahkan sampai Madura Mas, sampai Solo, sampai Semarang, sampai Jogja itu mengantar pasien-pasien yang kurang mampu khususnya. Baik, ya luar biasa sekali. Berarti itu memang salah satu program bantuan yang utama seperti itu ya Pak. Karena memang Oh. ada kebutuhannya juga seperti itu. Nggih. Eh, kemudian Ini siap kalau gimana? 24 jam, terutama ini operatornya nanti samping kanan tiap 24 jam. Iya. Kemudian Bapak mungkin bisa balik sedikit ya Pak tadi yang soal masalah rumah sakit ini ya Pak. Ini kan maksudnya GSPI ini sendiri kan maksudnya di Provinsi Jawa Tengah juga seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dari pemerintah daerah sendiri ada respon nggak sih Pak dari kasus ini? Kalau dengan kasus ini saya belum mendengar ada cuma kemarin rupanya untuk Kabupaten Brebes itu kepala dinasnya juga sudah turun tangan masalah BPJS yang rumah sakit klaim fiktif ya Mas ya. Namun memang untuk beberapa kendala memang pemerintah sudah bagus ya menyediakan BPJS secara PBI secara gratis, namun memang eh, seperti contohnya pasien sakit kanker itu ke rumah sakit kan dikirimnya langsung ke rumah sakit Karyadi. Itu tidak cukup 10-20 kali Mas. Padahal sekali perjalanan itu kalau pakai ambulan operasionalnya kan paling tidak 1 juta. Itu pun tidak bisa full tol ya. Sehingga kami juga menghimbau kepada masyarakat terutama kepala-kepala daerah yang kemarin janjinya ingin mensejahterakan masyarakat, ya mohonlah ambulannya diberikan secara gratis pada masyarakat yang tidak mampu. Tapi alhamdulillah Mas, dengan adanya dan banyaknya organisasi sosial yang punya ambulan termasuk parpol itu ya sangat membantu juga walaupun masih terkendala dengan birokrasi ya, dengan birokrasi di organisasi tersebut. Makanya kami memberikan layanan yang sangat mudah sekali, tinggal telepon di mana tempatnya, kapan langsung kami jemput. Itu begitu Mas untuk mencegah adanya birokrasi yang panjang terhadap pelayanan masyarakat, terutama kebutuhan dari sisi ambulan. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Baik. Berarti mungkin agak pertanyaan lanjutan sedikit ya Pak ini. Apabila mungkin tadi harapannya tentang birokrasi yang mungkin dipercepat atau dipermudah seperti itu ya. Kemudian kalau untuk harapan lain nih Pak bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam menangani masalah ini, mungkin yang muncul akibat pemutusan kerja dan kerjasama BPJS dengan rumah sakit itu, harapannya apa Pak kalau dari GSPI kepada pemerintah daerah terkait masalah ini? Harapan kami terhadap terutama Dewan ya Pak sebagai lembaga pengawasan itu juga ikut mengawasi terutama di Komisi 1 ya, mestinya komisi yang membidangi pemerintahan dan kesehatan
itu yang sering-seringlah sidak kepada rumah sakit yang ada. Sehingga nanti bagaimana pelayanannya sudah sesuai dengan SOP apa enggak. Kemudian kepala daerah sebagaimana setiap janji kampanyenya juga ingin mensejahterakan masyarakat, ya tolonglah yang seperti ini ikut turun tangan langsung, terutama masalah klaim BPJS fiktif dan sebagainya itu jangan pemerintah tinggal diam, terutama pemerintah daerah. Nanti supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau sudah diputus-putus, kalau Kota Tegal saja ada satu rumah sakit yang diputus, padahal Kota Tegal hanya beberapa rumah sakit. Begitu pula Selawi ada satu rumah sakit yang diputus, di Brebes ada dua. Nah ini kan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama pemakai BPJS. Itu Mas. Ya, baik, baik, baik. Berarti memang kurang lebih sama juga ya harapannya terhadap BPJS juga bahwa eh, terkait antisipasi pencegahan lah. Kalau bisa jangan diputus dan kalau bisa ada pengawasan lebih lanjut sehingga hal ini bukan hanya sebagai hukuman tapi juga sebagai eh, apa ya agar lebih sehat seperti itu ya Pak untuk operasional rumah sakit ini juga meningkatkan kualitas pada akhirnya seperti itu kan apabila ada pengawasan ini. Baik, mungkin kita balik lagi ke GSPI Pak tadi lumayan seru terkait rumah sakitnya tadi ini masalah yang sedang hangat juga. Nah, untuk GSPI sendiri ini kan kita menjelang tahun 2025 ya Pak. Target tahun depan apa nih Pak dari GSPI ini Pak? Ya mudah-mudahan kami terutama ambulan tambah satu lagi Mas. Ya. Supaya dapat memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih maksimal. Satu itu. Kemudian ya mudah-mudahan selama ini gini loh Mas, selama ini kan kami belum dipandang oleh masyarakat, oleh pemerintah. Sampai sekarang itu belum pernah kami mendapat bantuan sepeser pun dari uang pemerintah. Jadi murni kami dari swadaya, teman-teman dari swadaya, teman-teman yang ikut memberikan donasi, termasuk para pengurus itu tiap bulan ada iuran anggota. Mudah-mudahan dengan tayangnya ini pemerintah itu akan tahulah organisasi yang seperti itu dapat bantuan, masa kami GSPI yang sudah banyak berkiprah membantu masyarakat tidak ada perhatian itu Mas, mungkin begitu Mas. Berarti memang karena ini kan GSPI ini sendiri kan sejak COVID ya Pak pada saat itu peduli sosial. Jadi memang relevan sekali pada tahun tersebut dan kemudian hingga saat ini 4 tahun kemudian dan banyak juga membantu ya seperti yang sudah saya lihat seperti itu ada yang bantuan ke Palestina kemudian ada juga yang waktu itu gempa Cianjur juga saya lihat pernah juga jadi memang Termasuk bantuan untuk anak-anak yatim Mas, termasuk panti asuhan juga kami sering berikan bantuan. Iya, itu juga. Jadi memang banyak sekali aspek-aspek yang diperhatikan oleh GSPI ini sendiri seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk visi ke depannya ini, Pak, ini kan tadi target tahun depan mungkin kan ambulan, tapi tujuan besarnya dari GSPI ini sendiri itu sebenarnya apa sih, Pak? Itu apa? Apakah ingin lanjut ke pusat atau bagaimana, Pak? Ini meningkatkan satu pelayanan ya Mas, kemudian edukasi, ketiga supaya tiap kabupaten kota ada GSPI Mas. Sementara ini baru ada 10 GSPI yang ada di Jawa Tengah, di kabupaten kotanya. Mudah-mudahan ke depan bisa 35 kabupaten kota itu kami bisa ada sehingga kami bisa melayani seluruh Jawa Tengah dengan mudah. Iya, namun untuk suatu kota atau kabupaten untuk ada GSPI-nya itu sebenarnya operasionalnya gimana nih Pak? Mungkin ada dari kota-kota lain yang belum ada GSPI, mungkin dari penonton dari video ini ada yang tertarik seperti itu. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Ya harapan kami nanti ada apa namanya ya donasi lah, donatur yang betul-betul mau ikut membantu membesarkan GSPI gitu loh Mas, karena GSPI betul-betul sekarang ini menurut kami dan menurut masyarakat juga sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi kami juga sebenarnya bukan hanya kesehatan ya Mas, termasuk dari sisi pendidikan kami mengupayakan
mendapatkan KIP dan lain-lain. Kemudian dari sisi hukum kami juga beberapa kali sudah mendampingi dari sisi hukum, termasuk datang kejaksaan itu kan itu divisi advokasi Mas dan hukum itu yang banyak berkiprah di sana. Itu Mas. Ya, baik. Berarti memang untuk perluasan dari GSPI ini sendiri untuk ke kota-kota lain itu memang yang diperlukan adalah biaya ya Pak. Berarti memang peminatnya sudah banyak seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ikut bergabung, monggo kepada GSPI, monggo silakan kami terbuka karena kami non partisan Mas, tidak berada di bawah naungan partai apapun. Jadi monggo bebas, kita tidak berpihak kepada siapa-siapa, tetapi benar-benar berpihak pada sosial kemanusiaan. Dan kemarin juga beberapa non Muslim juga kami bantu, bahkan non pribumi juga banyak kami bantu. Jadi tidak memandang agama, etnis dan sebagainya. Kami full betul-betul sosial kemanusiaan. Tidak melihat dia agama apa, dia tidak dari suku apa atau etnis mana, kami siap membantu. Kalau memang mereka mau membutuhkan bantuan kami, kalau yang tidak mampu tentu kami berikan secara sumat-sumat. Bantuan di pihak apapun, di bidang apapun. Iya, karena memang banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia ya Pak. Maksudnya mau itu bencana atau ketidaksetaraan atau tadi mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang terdampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin ya Pak. Dan itu kalau untuk GSPI sendiri, biasanya kalau untuk menjalin kerjasama itu responnya bagaimana sih Pak? Kalau dari pemerintah sendiri? Ya memang tadi saya katakan kalau pemerintah memang belum merespon dengan baik. Karena mungkin saya pernah ke audiensi dengan Pak Ganjar waktu Pak Ganjar masih menjadi gubernur ya. Itu juga kayaknya responnya belum full gitu, belum care betul. Dikiranya kami sebagai organisasi atau LSM yang cuma pakai baju baru itu masih menganggap seperti itu loh Mas. Makanya kami betul-betul tidak meminta kepada bantuan, bukan tidak, belum meminta bantuan kepada pemerintah sepeser pun gitu. Masih swadaya kami sendiri bersama teman-teman kami yang pada sukses memberikan donasi dan donatur di luar itu, tapi tidak ada ikatan apapun. Betul-betul mereka membantu kami atau membantu masyarakat. Dan biasanya kami juga kalau memang mau membantu, kami sarankan langsung kepada yang bersangkutan. Contohnya gini Mas, banyak kami memposting orang yang butuh kursi roda. Itu ada langsung merespon, kami punya kursi roda bekas mau enggak? Boleh. Baru mau enggak? Boleh. Itu langsung tak suruh serahkan, silahkan kepada yang bersangkutan atau dikirim melalui kami, nanti kami serahkan. Itu bebas itu Mas. Ya, baik. Itu tadi postingnya di mana itu Pak? Sementara ini kami posting di Facebook Mas. Mohon bantuan, ada pasien kami yang membutuhkan kursi roda misalnya. Kami sudah tak terhitung itu memberikan bantuan kursi roda, terus maupun walker itu loh Mas. Ya memang bukan dari kami, ya bukan dari kami. Termasuk kami sering kali juga meminta kepada Basnas. Basnas Kota Tegal juga sering saya mintain, Kabupaten Tegal juga saya mintain, misalnya ada pasien di Kota Tegal butuh kursi roda, saya minta surat kepada Basnas untuk memberikan, dan biasanya langsung Basnas memberikan langsung kepada pasien tersebut. Ada yang seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya banyak kerjasamanya ya seperti itu. Namun untuk pemerintah daerah atau bahkan mungkin Pemkot seperti itu. Walaupun kalau saya ingat itu yang bantuan Palestina itu sebenarnya kerjasama dengan Kemenak Kota Tegal juga sebenarnya kan ya. Kami menyalurkannya lewat Kemenak. Terus kemudian Dinsos juga kami sering adakan kerjasama. Untuk Kota Tegal kan untuk pasien yang dikirim ke Karyadi Semarang itu ada anggaran 250.000 untuk pasien, 250.000 untuk pendamping. Cuma setahun saya hanya sekali Mas. Kemarin saya minta kepada Pak Wali Kota supaya jangan sekali lah,
sesuai dengan kebutuhan saja. Toh nyatanya memang mereka butuh perjalanan ke Karyadi. Supaya negara atau pemerintah hadir terhadap warga yang tidak mampu. Dan kemudian juga memang sebenarnya pasien-pasien yang sakit itu memang luar biasa, Mas, kasihan, Mas. Karena apa? Misalnya bapak, apalagi yang bapak suaminya sakit, istrinya sakit saja bapaknya tidak bisa kerja loh, Mas. Ya kan harus ngurus, nungguin dan sebagainya. Nah, itu biaya hidupnya dari mana? Nah, ini kan perlu diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah, agar hadir dalam hal yang seperti ini. Kemudian sedikit kritik, sedikit saran. Itu yang tiap minggu, tiap Jumat barokah itu bagi-bagi nasi ponggol ya. Ya, mbok sekali Jumat nasi ponggolnya, nasi bungkusnya dipending lah sekali Jumat atau sebulan 4 kali menjadi 3 kali, yang 1 kali untuk diberikan kepada pasien-pasien yang sedang sakit. Itu Mas, saya himbauannya begitu. Karena justru itu yang sangat membutuhkan, yang berdasarkan pengalaman kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang lagi sakit itu memang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita semua. Begitu Mas. Apalagi sakit kanker, Mas. Sudah sangat sekali. Baik. Berarti ke depannya ya itu ya, jadi banyak sekali pilihan kerjasama yang bisa dilakukan seperti tadi mungkin dengan masjid ataupun tempat-tempat ibadah lainnya seperti itu. Nah, kemudian itu kan tadi untuk bantuan kerjasama seperti itu ya Pak. Nah, untuk acara sendiri nih Pak, mungkin yang real. GSPI ada rencana untuk seperti itu nggak sih Pak? Mungkin seperti donor darah atau acara kumpul-kumpul atau bagaimana? Jadi masyarakat bisa ikut mengerti tentang GSPI. Ada nggak sih Pak seperti itu? Kalau untuk donor darah belum Mas, tetapi untuk memberikan layanan pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah itu kami sudah berapa kali diadakan di depan alun-alun dan responnya itu luar biasa sekali. Kami memberikan jatah 100, itu dalam waktu sekejap sudah banyak masyarakat yang tidak bisa terlayani. Padahal satu orang itu paling tidak biayanya 50.000 loh Mas. Itu kadang-kadang kami cukup kewalahan. Makanya kami hanya membatasi 100 orang waktu itu dan beberapa kali. Tetapi itu tadi ternyata antusias masyarakat, karena kalau ke rumah sakit kan dia juga harus bayar 50.000, ada yang 60. Kalau ke apotek ya, apotek itu yang pemeriksaan singkat itu gula darah, namanya gula darah, kolesterol, asam urat, tensi, itu kan paling tidak bayar 50.000 lah. Ketika kami memberikan pelayanan gratis maka masyarakat sangat antusias sekali. Tapi untuk donor karena kelihatannya organisasi sosial yang lainnya sudah banyak melakukan, jadi biar ke sana. Kemudian biar bagi-bagi tugas. Kemudian saya ada sedikit mengkritik itu lah untuk masjid-masjid Mas, ini Mas. Itu banyak kan anggarannya saldonya sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Kami pernah pengalaman Mas datang ke pasien kebetulan dekat rumah sakit, dekat masjid, bahkan diklaim oleh pengurusnya juga termasuk salah satu jamaahnya. Kemudian waktu itu saya tanya, Mas, ini masjid pernah membantu ini enggak Mas untuk kepada pasien yang sedang sakit ini, yang katanya jenengan itu adalah jamaahnya. Sudah Mas, pernah 1 kali lah, padahal dia itu sakit kanker, sedangkan kami GSPI itu kalau mengantar ke orang pasien sakit kanker itu untuk kemo baja berkali-kali, belum penyinaran, belum kontrol-kontrol awalnya, belum waktu operasinya, dan itu puluhan kali, bahkan bisa 30 kali lah. Itu rumah sakit mohon maaf masjid yang saldonya puluhan, bahkan bisa hampir mendekati 100 juta, kok membantunya hanya 1 kali. Saya ngomong, Mas tolonglah kalau begitu saya tak siapkan tenaga dan pikiran jenengan bensinnya ya, sampai saya bilang begitu. Maksudnya dari masjid gitu loh Mas, karena pasien tersebut juga jamaah masjid kan begitu. Itu saya juga sedikit mengkritik lah untuk masjid. Saya kira saldo masjid yang infak itu kalau disalurkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, yang lagi sakit, saya kira tidak salah mestinya. Itu Mas. Ya, baik. Berarti memang ya itulah ya Pak, sedikit refleksi. Untuk GSPI sekali lagi kami sampaikan bahwa GSPI itu non partai ya, tidak dibawa partai apapun, independen,
kemudian tidak ikut dukungan ini, tapi kami betul-betul membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya. Kemudian untuk masyarakat umumnya ya monggo lah kita saling bantu, membantu kepada warga yang tidak mampu bisa melalui GSPI, tetapi bisa juga melalui langsung, silahkan. Yang penting ada rasa gotong royong untuk saling membantu, itu yang kami harapkan. Dan kedepannya mudah-mudahan tadi pemerintah negara, pemerintah daerah hadir untuk membantu masyarakat-masyarakat yang lemah, khususnya yang sedang sakit, Mas. Itu, Mas. Jadi tidak hanya bantuan di bidang pendidikan, untuk itu sangat baik sekali, tetapi untuk orang-orang yang sedang sakit juga perlu memberikan bantuan. Memang pemerintah sudah hadir melalui BPJS, tetapi transport dari Tegal, dari Pemalang, dari Brebes ke Karya di Semarang itu bagi yang sakit kronis, sakit kanker itu kan tidak hanya puluhan kali, bahkan sampai 30 kali, Mas. Saya pernah mengantarkan sampai 30 kali, itu seperti itu, Mas. Jadi itu yang juga perlu diperhatikan oleh masyarakat. Seperti di Kota Tegal tidak hanya jatah sekali dan satu orang hanya 250 pasien dan 250 pendamping, itu kan sangat-sangat kurang sekali. Itu himbauan kami seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Agi dan juga Bapak Edi yang sudah sharing-sharing ya tentang GSPI ini, sangat luar biasa sekali dengan tujuan mulianya, kemudian isu-isu yang dibahas, kemudian masyarakat yang tentunya terbantukan seperti itu. Sekian dari saya. Saya mohon maaf untuk Bapak Agi dan Bapak Edi apabila ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf kepada para penonton dimanapun berada apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kualitas yang kurang baik. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu, Bapak. Semoga mungkin nanti bahkan mungkin bisa ketemu atau mungkin bisa membahas kelanjutan dari isu-isu yang sedang hangat ataupun tentang GSPI sendiri. Hingga saat itu saya tutup diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video.